Oke guys, kali ini kita akan mengomentar berita ya, akan bahas tentang salah satu ustadz yang menerima jasa doa online. Nah, untuk mengetahui konteks ya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Pemirsa, Ustadz Yusuf Mansur kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial. Nah, kali ini pendakwa yang dikenal lewat program sedekah dan pengajian daring itu viral karena ajakan doa online yang ramai dibahas warganet. Oh, luar biasa. Ya, dalam video live-nya pemirsa yang beredar, Ustadz Yusuf Mansur mengajak penontonnya untuk berdonasi. Bila jumlah uang yang didonasikan besar, ia akan mengirim doa khusus untuk orang tersebut. Salah satu contohnya, ia membacakan surat Al-Fatihah bersama 500 orang untuk orang tua dan keluarga si donatur. Ya, jadi bayangin untuk doa saja itu minta bayaran gitu. Padahal doa itu kan yang mengabulkan itu Tuhan, dan Tuhan itu tidak meminta bayaran sepeser pun. Tinggal kita benar berdoa, memohon gitu ya, mengangkat tangan, benar-benar kita tuh mengharapkan hanya kepada Allah, bukan kepada ustadz gitu. Ustadz itu hanya kayak perantara saja yang memberikan ilmu gitu, bukan orang yang mengabulkan doanya gitu. Jadi kita tidak memiliki kewajiban untuk membayar kepada ustadz tersebut gitu, karena doa itu gratis dan Allah itu maha kaya ya, Tuhan itu maha kaya. Jadi nggak perlu itu ya uang-uang seperti itu untuk dirinya, karena dirinya udah kaya, buat apa uang itu gitu. Kita hanya perlu memohon sebagai hambanya gitu ya, perlu diingatkan seperti itu ya, doa itu yang mengabulkan Tuhan, bukan ustadz ya. Nah, menariknya pemirsa, Ustadz Yusuf Mansur ini menyebut bahwa besarnya nominal donasi akan berpengaruh pada bentuk doa yang akan diberikan. Nominalnya, jadi kayak bilang kalau semakin besar uang donasinya berarti semakin cepat doanya dikabulkan. Itu sangat-sangat kayak apa ya, tidak pantas sekali seorang ustadz untuk melakukan itu, kayak syirik lah. Kayak seolah-olah ustadz ini itu adalah ustadz yang bisa mengabulkan doa tersebut. Padahal kan Tuhan sebenarnya yang mengabulkan doa tadi gitu kan. Aduh. Ya, secara terang-terangan ia menyebut jumlah donasi bahkan hingga puluhan juta rupiah. Puluhan juta. Yang kasihan adalah si pengikutnya ini gitu, yang pengikutnya yang udah percaya gitu ya, kepercayaannya itu bukannya diarahkan ke tempat yang baik, tapi malah dimanfaatkan seperti ini ya untuk masalah ekonomi gitu. Jadi suruh donasi yang banyak sampai puluhan juta gitu ya, itu kayak ditipu gitu. Jadi si pengikutnya ini juga harus diberi pengarahan juga sebenarnya, jangan langsung percaya kepada salah satu ustadz yang memberikan jasa doa online seperti ini gitu. Jadi kasihan, itu kayak penipuan jatuhnya. Itu mungkin bisa seret ke ranah hukum kalau misalnya terjadi seperti ini. Belakangan kemarin mengganggunya mungkin kiranya tadi takut jaga-jaga jika lo suatu hari nanti iya tadi saya bilang. Ya pemirsa, video siaran langsung Ustadz Yusuf Mansur yang menawarkan doa khusus ini kepada para donatur kini menjadi warganet. Beragam reaksi juga muncul pemirsa, banyak warganet yang menilai bahwa ajakan itu menyerempet pada praktik doa berbayar. Lalu pemirsa, sebetulnya bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia terkait hal ini? Kita sudah terhubung dengan Wasekjen MUI Bapak Ihsan Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rehana dan Mbak siapa? Ya, baik. Pak Ihsan, ini bagaimana tanggapan MUI terhadap video yang viral usai Ustadz Yusuf Mansur ini dalam praktik doa online yang berbayar? Bagaimana, Pak? Ya, sebenarnya ini juga bentuk pengulangan perbuatan yang pernah dilakukan oleh komunitas doa ya, yang di tahun 2014, dan Majelis Ulama juga pernah menyampaikan larangan. Artinya karena doa itu merupakan bentuk ibadah dan komunikasi atau relasi antara hamba dengan Tuhannya, maka sebaiknya dilakukan dengan cara yang baik, kemudian di waktu yang baik, dan dengan cara yang dianjurkan dalam berdoa. Pertama, doa menghadap kiblat. Kedua, doa itu kan menggunakan kata-kata yang baik,
Dan yang ketiga, kalau bisa di waktu-waktu yang mustajab, misalnya Gitu ya. di sepertiga malam, artinya ketika jam 3 atau setengah 4 pagi. Yang terakhir, doa juga boleh dilakukan kapan saja ya. Jadi tidak perlu doa itu melalui perantara, apalagi doa itu harus kayak gitu ya. membayar sejumlah sedekah tertentu ya, kemudian berharap untuk memperoleh agar doanya dapat dikabul. Itu saya kira Ya, ilmunya untuk tadi ya, untuk kayak syarat-syarat agar doa itu cepat terkabul gitu. Itu kan udah ada syarat-syaratnya, udah banyak tuh ya ilmu yang harusnya ada gitu di internet, tinggal dicari aja gitu. Nggak perlu kita menghubungi salah satu ustadz gitu ya untuk agar doa kita tuh dikabulkan gitu. Padahal kan ini langsung hubungannya sama Allah ya, sama Tuhan gitu. Kenapa kita harus menggunakan perantara manusia untuk mengabulkan doa yang kita inginkan? Kalau misalnya kita mau ingin doanya itu terkabul, itu ya udah di doanya itu di tadi kalau misalnya di kondisi tertentu, terus misalnya waktu-waktu yang mustajab gitu, dan kita juga memuji Tuhan kita gitu. Nah itu yang harusnya dilakukan gitu, bukannya kita berharap pada manusia untuk doa kita itu terkabul gitu kan. Tidak seperti itu caranya, malah kayak jatuhnya kayak syirik gitu. Kita kayak lebih percaya kepada ustadznya dibandingkan kepada Tuhan kita gitu. Kalau misalnya Tuhan itu memang benar maha mendengar, maha melihat, pasti tahu bagaimana kondisi kita. Dan kita tuh kalau misalnya mau dibantu ya kita memohon kepada Tuhan kita langsung gitu, nggak kepada manusia gitu. Ini bukannya doa kita terkabul, malah doa kita malah ini mental gitu kan, karena kita mempercayakan doa kita kepada ustadz tadi gitu ya, malah jadinya syirik. Kalau misalnya syirik itu udah jadi dosa besar. Kalau udah dosa besar, bukannya doanya terkabul, malah nggak bakalan terkabul, karena Tuhan membenci dosa tersebut ya, dosa syirik ya. Ya jadi kasihan nih pada pengikutnya yang percaya kepada ustadznya, malah dimanfaatkan ya pengetahuan seperti ini. kan ya, karena Ya. jangan sampai ada yang namanya komersialisasi agama. Seakan-akan Nah, ada Jadi orang kayak yang dekat bisnis. dengan Tuhan, dekat dengan Allah, kemudian dia menjual bahwa kalau membayar lebih maka doanya cepat terkabul. Nah, ini tidak baik ya, tidak benar. Ya. baik, Pak Ihsan, berarti yang dilakukan Ustadz Yusuf Mansur ini bisa masuk kategori komersialisasi agama kah menurut Pak Ihsan? Ya kalau kabulnya adalah bahwa yang bersangkutan dapat mendoakan dan kabul apabila dibayar dengan jumlah mahar tertentu, ya jelas itu adalah salah satu bentuk dari komersialisasi agama, dan itu Jadi adalah sama dengan diperdagangkan. menjual ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat Al-Quran yang sama sekali tidak dibenarkan. Dan mungkin saja yang dilakukan oleh Ustadz Yusuf Mansur maksudnya tidak demikian. Nah, maka perlu juga Ustadz Yusuf Mansur memberikan klarifikasi apa maksudnya. Apakah benar sebagaimana yang viral bahwa apabila membayar lebih, misalnya 10 juta, 20 juta, maka langsung dieksekusi doanya oleh Tuhan. Saya kira jauh ya, tidak demikian, karena kekuasaan Allah itu tidak ada yang tahu kapan kita berdoa itu dikabul. Mungkin saja dikabul pada kita saat masih hidup sehat ya, juga bisa dikabul pada saat kita sudah tidak ada, tetapi dikabul kepada anak kita atau keturunan kita. Jadi itu hak prerogatif Allah ya, yang tidak bisa diketahui oleh siapapun, maka tidak diperkenankan ya. Itu kalau misalnya doa juga itu kan cara Tuhan menjawab doa itu ada 3 cara. Jadi kayak dia bisa cepat, bisa lambat, ataupun digantikan gitu ya. Jadi digantikan sama yang menurut Tuhan itu lebih baik untuk diri kita. Jadi kalau misalnya cepat, misalnya dalam waktu mungkin waktu sebulan gitu, mungkin itu bisa dikabulkan. Ada yang dalam waktu yang lebih lama, mungkin waktu lama ini kayak keturunan kita gitu kan, itu mungkin puluhan tahun baru dikabulkan gitu, itu lebih lama. Jadi cepat, lambat, sama digantikan. Oleh yang digantikan itu ya karena Tuhan tuh lebih tahu tentang diri kita itu, kita butuhnya apa nih. Nah itu yang disediakan sama Tuhan kita ya. Mungkin keinginan kita itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sama Tuhan ya, pencipta kita.
Nah, ketika Tuhan tuh tahu, wah sebenarnya apa yang kita inginkan itu tidak sesuai, makanya digantikan dengan apa yang kita butuhkan. Misalnya digantikan dengan kesehatan, digantikan dengan rizki, uang dan sebagainya. Jadi ada bentuk-bentuk lain gitu ya dari pengabulan doa ini. Gitu. Jangan berharap wah kita ngarep uang hasilnya jadi uang gitu. Bisa aja kita ngarep uang hasil jadi kesehatan, hasil jadi keluarga yang baik gitu. Itu kan bentuk-bentuk lain yang mungkin lebih mahal atau tak ternilai harganya gitu dibandingkan dengan uang yang kita harapkan gitu. Mungkin aja bisa selamat dari kecelakaan. Itu kan bisa hasil lebih baik. Makanya Tuhan tuh lebih tahu cara untuk menjawab doa dibandingkan dengan manusia. Maka kita harus bisa berharap dan berprasangka baik kepada Tuhan yang kita minta supaya mengabulkan apa yang kita inginkan. Kalaupun tidak dikabulkan, digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Ya itu ya yang kita bisa pelajari gitu ya tentang doa gitu. Cara Tuhan tuh menjawab doa yang kita ingin kabulkan ya, ingin kita harapkan gitu dikabulkan. Antara dan kita juga tidak diperkenankan berdoa dengan cara membayar sebagaimana di dalam ayat suci Al-Qur'an itu surat Al-Baqarah ayat 264 itu jelas ya tuntunan bagaimana kalau kita berdoa dengan cara-cara seperti itu maka tidak diperkenankan. Oke, baik Pak, ini artinya kan tidak diperkenankan ya, tapi bagaimana sebetulnya MUI memandang tren maraknya layanan doa berbayar atau program spiritual digital yang berorientasi pada keuntungan ini Pak? Ya, Jadi sudah ada bisnis. pada tahun 2014 Majelis Ulama Indonesia pernah memberikan anjuran ya. Anjuran itu kan sama dengan fatwa bahwa berdoa itu tidak dibenarkan dengan cara-cara membayar ya, dengan cara-cara karena itu akan menyakiti orang lain yang tidak mempunyai uang bagaimana? Doanya apa enggak bisa dikabul? Memberikan Kan tidak pemahaman ya. yang salah Justru gitu ya. kita mendengar dari para ulama bahwa orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang disakiti, orang-orang yang hina, orang-orang yang miskin, itu doanya cepat dikabul Allah. Jadi tidak sebaliknya, doa-doa orang kaya yang mampu membayar, kemudian langsung dieksekusi Allah, dikabulkan doanya. Tidak begitu ya. Karena doa itu hubungan relationship ya, bagaimana hubungan hamba dengan Allah, dengan Tuhannya. Ya kalau misalnya maupun pakai uang sekalipun ya bukan ke ustadz itu, misalnya kalian infak, sodako, zakat itu kan dengan uang juga kan, dengan harta kalian. Nah itu mungkin yang bisa mempercepat doa kalian juga ya. Jadi bukan ke salah satu ustadz khusus gitu ya, mungkin kalian berbuat baik juga supaya Tuhan itu tuh kayak mengampuni dosa-dosa kalian sehingga lebih mudah tuh doanya didengar dan dikabulkan gitu ya. Jadi nggak harus ke satu ustadz, tapi kalian bisa melakukan amal-amal baik lainnya gitu ya. Mungkin ke apa ya, ke anak yatim kalian kasih uang gitu ya, kalian donasinya itu ke anak yatim yang mungkin lebih membutuhkan. Nah itu kalian bisa melakukan hal tersebut dengan kelebihan harta kalian. Misalnya hartanya udah mencukupi kalian ya, ada sisa harta yang mungkin bisa dibagikan kepada orang lain. Nah itu yang bisa kalian lakukan ya untuk mempercepat dikabulkan doa kalian ya. Itu sifatnya sakral, maka doa itu boleh dijadikan sebagai ibadah ya. Doa itu adalah ibadah yang dapat dilakukan kapan saja sebagai pertemuan kontak batin antara hamba dengan Sang Khalik untuk memohon sesuatu ataukah menghadapi kesulitan untuk keluar dari kesulitan ataukah kita berbahagia ya, berbahagia menemukan sesuatu yang mendapatkan rezeki, kemudian kita juga berdoa dengan mengangkat tangan sebagai tanda penghormatan kita kepada Allah Sang Khalik, pada Tuhan yang Maha Kuasa. Saya kira itu. Jadi benar doa tuh benar dilaksanakan tuh di setiap saat, mau kita senang, mau kita susah, mau kita bahagia, mau kita dapat rezeki, pokoknya saat apapun yang kita lakukan gitu, itu doa itu bisa dilakukan kapan saja gitu ya. Jangan saat kita senang saja, saat kita dapat rezeki saja baru kita berdoa, baru kita bersyukur. Tapi kalau saat kita kesusahan itu kita selayaknya kita meminta pertolongan kepada Tuhan gitu dengan doa-doa tadi ya. Jadi doa itu nggak cuma saat senang ataupun saat bahagia saja, tapi saat sedih, saat membutuhkan pertolongan, itu doa itu harus dipanjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa
gitu. Supaya kita tuh dipermudah ya urusan hidup kita dan kita tuh bisa keluar dari kesulitan yang kita alami. Tuh ya. Dan ini kan zamannya era digital ini banyak sekali ya Ustadz mengandalkan platform online ini untuk berdakwah gitu, sosial media ini untuk berdakwah. Nah, lalu bagaimana MUI memandang monetisasi dakwah digital yang melibatkan biaya partisipasi dari jemaah meskipun sebetulnya biaya tersebut untuk mendukung kegiatan dakwah tersebut? Ya tetap kalau niatnya menghimpun dana untuk berdoa supaya dikabul itu tidak baik. Yang dapat dilakukan dan diperbolehkan adalah apabila kita menerima sedekah dari para agnia, dari para siapapun, para umat, untuk misalnya menggalang doa bersama dalam bentuk istighosa. Kan itu perlu ya, minimal membeli air minum karena habis doa haus dan sebagainya. Tapi kan bukan dengan cara kalau membayarnya lebih maka doanya cepat dikabul. Nah, itu kan jadi menyakiti orang lain ya, karena apabila orang yang tidak mampu membayar lebih, masa doanya juga tidak didengar Allah, kan tidak ya. Jadi juga di era digital kita harus bisa bijak menggunakan sosmed, maka kepada seluruh masyarakat tentu dianjurkan agar berdoalah langsung kepada Allah, tidak perlu melalui perantara. Ya, pilihlah waktu-waktu yang mustajab. Ya, pilihlah tempat-tempat yang mustajab, misalnya di masjid. Kalau mampu ya di Masjidil Haram. Di sana juga ada tempat-tempat yang mustajab, misalnya di Multasam, di Makam Ibrahim. Ya, tetapi kalau misalnya tidak mampu pergi ke Masjidil Haram, ya cukup di masjid. Kalau misalnya berhalangan ke masjid, cukup juga di dalam rumah kita berdoa. Karena sesungguhnya Allah dan kita itu adalah tidak terbatas oleh dinding apapun. Maka semua perbuatan kita akan dilihat Allah, dan semua yang kita lakukan, bahkan yang akan kita lakukan itu dicatat sebagai suatu niat. Apakah niatnya baik? Tentu ada malaikat yang mencatat niat baik, dan kalau niatnya jahat juga ada yang mencatat, malaikat yang khusus mencatat amal yang tidak baik. Nah, saya kira kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak tergiur dengan bentuk apapun yang mengajak untuk berdonasi, tapi tujuannya agar doanya dikabul, karena itu tidak benar menurut ajaran Islam ya, karena Islam menganjurkan bahwa doa adalah ibadah yang langsung berhubungan antara manusia, antara kita semua dengan Sang Khalik. Ya, jadi benar-benar nggak adil ya ajarannya. Kayak misalnya, oh yang kaya saja yang dikabulkan karena yang kaya itu mampu membayar puluhan juta, maka kasihan yang miskin ini yang nggak bisa membayar, yang nggak punya uang untuk doanya itu dikabulkan. Kan nggak adil ajaran seperti itu. Ya, jadi ajarannya emang benar-benar sesat kalau misalnya yang kaya saja itu yang mampu atau yang cepat dikabulkan doanya. Sedangkan yang miskin karena nggak bisa membayar atau membayarnya sedikit, gitu, itu akhirnya doanya tuh sulit untuk terkabul. Jadi yang dimanfaatkan tuh tadi ya orang-orang yang percaya kepada ustadz ini untuk membayarkan uangnya gitu. Semakin banyak uang yang dibayarkan, yang didonasikan, itu semakin cepat doanya. Jadi kan kayak apa ya, kayak dimanfaatkan gitu ya, ilmunya bukan sesuatu yang untuk yang bermanfaat, tapi malah untuk sesuatu yang mengarah kepada perbuatan syirik ini gitu ya. Jadi harus segera dihentikan, dan kalaupun ada kayak penistaan agama itu harus diseret kepada hukum gitu, supaya nggak ada orang yang mengulangi atau mengikuti ajaran seperti ini gitu ya. Artinya himbauannya adalah untuk selalu tetap bijak ya bagi masyarakat juga untuk bermedia sosial, Pak. Tapi ini mungkin apakah MUI ini pernah mengeluarkan fatwa atau panduan khusus terkait praktik ibadah atau doa yang dilakukan secara online ini, Pak? Ya sudah, Mbak Lehana ya. Sudah di tahun 2014 itu kan ramai. Ya, di tahun 2014 ramai, dan Majelis Ulama Indonesia telah memberikan guidance bagaimana bahwa doa-doa yang dengan cara berbayar itu adalah tidak benar, dan itu sudah dikeluarkan
sebuah anjuran yang dikeluarkan resmi dari Majelis Ulama Indonesia. Saya kira itu cukup ya, tidak perlu lagi ada lagi fatwa misalnya tentang doa berbayar. Karena itu jelas ya dalam Islam tidak ada itu doa berbayar. Mungkin di tempat lain ada, kita tidak tahu, tapi dalam Islam sama sekali tidak dibenarkan. Kalau kita beramal, Oke, baik. kalau kita mau bersedekah, itu ada tempatnya, silakan ya, ada tempat amal untuk zariah, amal infak, amal sedekah, itu bisa ada saluran-salurannya di majelis taklim, di masjid, di yayasan yatim piatu, di lembaga yayasan pendidikan dan seterusnya. Tapi tidak untuk bersedekah, tidak untuk membayar doa. Gitu ya. Penegasannya seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak pencerahan. Kalau mau infak, mau donasi itu ada tempatnya, bukan untuk dikabulkannya sebuah doa. Ya, bukan misalnya ke ustadz ini donasi nanti doanya cepat terkabul, nggak seperti itu. Kalau kalian mau donasi dengan kelebihan harta kalian, itu banyak ya, banyak tempatnya. Misalnya ada orang yang miskin, ada orang yang membutuhkan, ada orang yang yatim piatu ya. Pokoknya itu uang kalian bisa disalurkan kepada orang-orang tadi yang benar-benar membutuhkan. Semoga setelah kalian berbuat baik gitu ya, terus Tuhan bisa mendengar doa kalian dan mempercepat terkabulnya doa gitu ya, dengan amalan-amalan yang kalian lakukan dengan ikhlas tentunya gitu. Jadi itu ya, jangan ke satu ustadz, tapi banyak cara gitu untuk dikabulkannya sebuah doa ya. Tadi dengan tempat khusus, dengan waktu khusus, itu kalian bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan kalian. Dan ketika antara Tuhan dan hamba itu dekat, itu doa itu kayak nggak ada penghalang. Jadi benar cepat kalian doa apa gitu, kalian mengharapkan apa, dan akhirnya Tuhan tuh bisa mengabulkan doa-doa yang kalian ingin dikabulkan gitu ya. Tan Abdullah Wasekjen MUI, sebaik-baiknya doa online lebih baik kita doa langsung gitu ya, hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, daripada menghadap gadget, lebih baik menghadap kiblat tadi kan Pak Isa. Terima kasih banyak Pak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Jadi gitu ya, doa itu adalah ibadah, dan jangan pernah kita tuh menyamakan doa itu seperti transaksi gitu, karena Tuhan tuh nggak butuh uang kita sebenarnya, tapi kesungguhan dari apa yang kita lakukan, entah itu dari ibadah kita, dari apa yang kita lakukan, perbuatan baik kita dan sebagainya gitu, seluruh dari kehidupan kita itu yang diperhitungkan gitu ya untuk terkabulnya suatu doa gitu. Kan doa itu tadi ya ada 3 cara Tuhan tuh membalasnya, dengan cepat, lambat, ataupun digantikan dengan sesuatu yang mungkin lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Karena Tuhan tuh maha mengetahui dan tahu segalanya atas apa yang kita lakukan, apa yang ingin kita inginkan, dan apa yang kita butuhkan. Makanya kita langsung berdoa kepada Tuhan yang maha mengetahui, maha mendengar, dan maha melihat. Nah itu ya mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini tentang atau masalah itu ya, doa online yang berbayar gitu. Nah mungkin itu yang bisa kita pelajari. Kalau misalkan kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih yang mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.